Halo teman-teman semua dan juga Pak Yosef yang sedang melihat presentasi kami. Saat ini kami akan membahas tentang dinamika hubungan Malaysia dengan Amerika Serikat dan juga Cina dengan topik ekonomi, dan studi kasus yang kami ambil adalah tentang perdagangan internasional. Sebelum kita lanjut ke dalam presentasi kita, ada baiknya juga kita harus mengenal profil kedua negara maju ini. Seperti yang sudah ada di presentasi kami, ada peta yang terlihat bahwa Amerika Serikat ini berbatasan dengan Kanada dan juga Meksiko, serta di sebelah timur itu ada Samudra Atlantik dan juga Pasifik. Nah, presiden saat ini itu Presiden Biden ya, seperti yang kita tahu bersama. Dan juga untuk bentuk pemerintahnya yaitu Republik Konstitusional Federal. PDB terakhir pada tahun 2020 sekitar 19.846 triliun US dollar. Dan juga jumlah penduduk ini adalah salah satu jumlah penduduk paling banyak di seluruh negara, itu dihitung pada tahun 2021. Dan untuk negara Amerika Serikat ini, suku, bangsa, dan etnis itu 70% putih, 12,6% itu hitam, Asia itu sekitar 4,8%, India, Amerika, dan Alaska itu 0,9%, Hawaii asli dan etnis kepulauan itu Pasifik sekitar 0,2%, dan etnis lainnya itu 6,2%. Dan ini estimasi yang kami ambil itu adalah sekitar tahun 2010, dan pastinya kalau misalnya untuk sekarang pasti persen-persen ini akan berubah dan ada yang naik, ada juga yang turun. Dan bahasa resmi pastinya bahasa Inggris, dan ada juga bahasa Hawaii, biasanya digunakan juga di negara bagian Hawaii. Selanjutnya untuk agama, masih agama Kristen Protestan yang ada sekitar 46%, ada juga Katolik 20%, Mormon, Yahudi, Islam, Buddha, Hindu, dan agama-agama lainnya. Dan mata uang pastinya dolar Amerika Serikat atau USD. Nah, kita lanjut ke negara China yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping. Ini juga salah satu negara yang kuat atau bisa dibilang paling kuat ekonominya untuk sekarang, dan jumlah penduduk terbanyak ya di dunia. Cina juga merupakan salah satu negara terbesar di dunia dan dengan luas wilayah seperti yang ada tertera di presentasi. Dan untuk bentuk pemerintahannya yaitu Republik Komunis, dan mata uangnya, dan untuk mata uang dari negara Cina pastinya yuan. Dan untuk penduduk ada sekitar 1 juta lebih jiwa itu tahun 2018. Luas wilayah juga sangat luas ya teman-teman, pastinya lebih luas dari Indonesia. Dan agama paling banyak, kalau soal agama di negara China itu sangat beragam ya, seperti yang kita lihat ada Buddha, Kristen, Islam, dan kepercayaan lainnya. Dan memang sangat beragam di sana. Dan untuk suku bangsa pastinya 91% ya, hampir seluruh China itu suku bangsanya Tionghoa. Ada juga Zhuang, tapi Zhuang ini cuma 1,3%, dan lain-lain itu ada sekitar 7,1%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan dagang antara Malaysia dengan Amerika Serikat. Hubungan dagang antara keduanya merupakan hubungan dagang yang panjang dan bersejarah yang telah terjadi sejak awal abad ke-20. Hubungan dagang mereka meliputi ekspor impor barang dan jasa serta Foreign Direct Investment ataupun FDI. Hubungan dagang mereka dapat dikatakan sangat damai dan erat, dengan tidak pernah adanya konflik dagang yang terjadi di antara mereka selama ini. Selanjutnya, telah disediakan 2 buah grafik, yaitu grafik ekspor Malaysia ke AS dan juga grafik ekspor AS ke Malaysia selama 5 tahun terakhir, di mana keduanya cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Untuk nilai ekspor Malaysia ke AS telah mencapai angka 34,37 miliar dolar AS pada tahun 2021. AS juga menjadi rekan ekspor dan impor terbesar ketiga setelah China dan Singapura bagi Malaysia.
Untuk mayoritas produk yang diekspor oleh Malaysia ke AS mencakup elektronik, bahan bakar mineral, minyak nabati dan hewani, serta karet. Sementara itu, untuk nilai ekspor AS ke Malaysia telah mencapai angka 1,63 miliar dolar AS pada bulan Maret 2022 saja, sekaligus menjadi rekor tertinggi dari nilai ekspor AS ke Malaysia yang telah dicapai selama ini. Malaysia juga menjadi rekan ekspor terbesar ke-24 bagi AS. Sementara Malaysia juga menjadi rekan impor terbesar ke-12 sekaligus menjadi negara Asia Tenggara yang paling banyak mengimpor produknya ke Amerika Serikat. Untuk mayoritas produk yang diekspor oleh AS ke Malaysia yaitu mencakup minyak, mesin, elektronik, dan juga otomotif. Dalam konteks dinamika ASEAN dan Great Powers, Amerika Serikat dalam hal ini sebagai negara Great Power sangat melihat potensi dalam Malaysia untuk terus menjaga, meningkatkan, dan menjalin kerjasama ekonomi serta perdagangan yang baru dengan mereka. Ambasador Amerika Serikat yaitu Brian McVitie menyampaikan komitmen Amerika Serikat terhadap Malaysia untuk terus menjalin hubungan yang mendalam dengan Malaysia dengan memperluas prospek kerjasama ataupun mengadakan berbagai macam event ke depannya. Selanjutnya, dinamika hubungan dagang Malaysia dan Amerika Serikat yang sangat erat sangat tercermin dalam proses pembentukan Malaysia-United States Free Trade Agreement. Malaysia-United States FTA dicanangkan pada tahun 2005, namun hingga saat ini belum terrealisasikan. Malaysia-United States FTA dibentuk untuk menciptakan perdagangan internasional yang semakin bebas antara Malaysia dan United States serta menghapus hambatan ekspor-impor yang terjadi di antara keduanya. Namun hingga saat ini negosiasi ataupun perundingan yang telah dilakukan masih menemui jalan buntu dan belum memenuhi titik terang. Hambatan dalam perealisasian Malaysia-United States Free Trade Agreement antara lain karena adanya penolakan publik dan juga perbedaan politik kedua negara dalam Perang Gaza pada tahun 2009 yang menyebabkan perundingan ditunda dan belum dilanjutkan hingga sekarang. Selanjutnya adalah Trans-Pacific Partnership Agreement atau TPP. Setelah gagalnya inisiasi Malaysia-United States FTA, Amerika Serikat justru mencari cara baru untuk membentuk atau menjalin hubungan dagang dengan Malaysia, yaitu dengan membentuk perjanjian dagang baru dalam bentuk Strategic Comprehensive Economic Agreement yang dinamakan TPP. Dan TPP ini berisikan negara kawasan Asia Pasifik, Amerika Utara, dan Amerika Latin dengan Malaysia menjadi salah satu anggota dari TPP. Dan merupakan salah satu dari 4 negara Asia Tenggara yang berada di dalamnya selain Vietnam, Singapura, dan juga Brunei. Pembentukan TPP oleh AS dengan mengajak Malaysia pada tahun 2016 dapat terlihat sebagai upaya alternatif AS untuk memperdalam hubungan dagang mereka dengan Malaysia setelah gagalnya negosiasi FTA. Meskipun pada akhirnya AS keluar dari TPP pada tahun 2017 hingga masih belum efektif dalam proses dinamika relasi dagang AS dan juga Malaysia. Selanjutnya, usaha Malaysia dan Amerika Serikat untuk memperdalam kerjasama dagangnya tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung melalui ASEAN. AS juga menjalin hubungan baik dengan ASEAN dan keduanya merupakan rekan dagang yang besar, bahkan telah membentuk kerjasama ekonomi dalam Trade and Investment Framework Agreement atau TIFA, Expanded Economic Agreement Initiative atau E3 Initiative, dan juga Inclusive Growth in ASEAN through Innovation, Trade, and E-Commerce, yaitu ASEAN USAID Ignite. Melalui kerjasama ini, Amerika Serikat juga secara tidak langsung bekerjasama dengan Malaysia melalui ASEAN. Hingga dapat terlihat bahwa hubungan dagang Amerika Serikat dan Malaysia tidak hanya terjadi secara bilateral maupun juga tidak langsung melalui ASEAN, di mana Malaysia merupakan anggota dari ASEAN tersebut. Marilah kita lanjutin presentasi dengan hubungan relation antara Malaysia dengan China. Nah, sebelumnya kita sudah jelaskan tentang hubungan Malaysia dengan US, di mana ada hubungan bilateral secara ekonomi dan politik. Nah, hal yang sama bisa dibilang dengan Malaysia dan China. Next slide. Aku akan menjelaskan summary kecil dari hubungan Malaysia dan China. Nah, hubungan antara kedua negaranya bilateral, sama dengan hubungan Malaysia dengan US. Tapi untuk Malaysia dan China, mereka ada fokus dengan ekonomi dan politik relasi dari kedua negara. Relasi utama mereka adalah hubungan trade di mana Malaysia sudah menjadi top trading partner dengan China dalam ASEAN dari 5 tahun sejak 2008. Kedua negara berpegang teguh pada surat Declaration of the Conduct of Parties in the CEA atau Southeast Asia Organization
yang melakukan perdamaian dan stabilitas yang menguntungkan Tiongkok dan kawasan Asia Tenggara. Jadi bilang kok hubungan antara kedua negara hanya bilateral, hanya memfokuskan sama keuntungan sesamanya. Nah, untuk next slide. Dalam slide ini kita bicarakan tentang trade antara Malaysia dan China di GDP mereka, yaitu gross domestic product. Pada tahun 2008, China mengekspor trade sebesar 5,5 miliar dolar ke Malaysia dan Malaysia 38,7 miliar ke China. Produk utama yang dari China ke Malaysia ya sirkuit terbaru elektronik, minyak bumi dan minyak, dari itu banyak lah. Produk mereka yang mereka itu semuanya mencapai sekitar 2,55 miliar dan total dolar. Tetapi dalam beberapa hari ini kita bisa tengok bahwa mereka juga melakukan ekspor untuk barang elektronik. Dan selama 25 tahun terakhir ini, ekspor China ke Malaysia telah meningkat pada tingkat tahun sebesar 14,8% dari 1,2 miliar pada tahun 1995 menjadi 1,5 miliar pada tahun 2020. Tapi ini ingat, pada tahun 2020 China tidak mengekspor layanan apapun ke Malaysia. Sedangkan Malaysia yang mereka mengekspor kembali China dengan minyak, barang elektronik, perangkat matris merupakan cakram, CD dan sesamanya, mineral. Ini menjadi konsumen besar dari persiapan limbah untuk minyak dari mereka yang mereka oleh dan ekspor. Dan selama 25 tahun terakhir, ekspor antara Malaysia dan China telah meningkat pada tingkat tahunnya sebesar 11,8% dari 2,4 miliar pada tahun 1945 menjadi 38,7 miliar dari tahun ke tahun 2020. Mereka meningkat harga mereka sendiri. Dan juga ini pada tahun 2010 Malaysia mengekspor layanan ke China senilai 1,57 miliar dolar dengan travel 19 miliar, transportasi 479 miliar dan layanan bisnis lainnya 4,3 miliar yang menjadi nilai data terbesar dalam hal nilai. Dalam perbandingan GDP dari dua negara, dihasilkan bahwa China berada di peringkat 28 dalam indeks kompetisi ekonomi atau ACI 0,96 dan 1 dalam total ekspornya mereka. Tetapi pada tahun yang sama, Malaysia berada di peringkat 25 dalam indeks ekonomi mereka dan dalam 20 di dalam total ekspor mereka. Jadi bilang kalau negara-negara ini, China dan Malaysia, GDP mereka bisa naik turun. Tapi ini beda cerita untuk GNP-nya. Next slide. Nah, untuk GNP-nya atau Gross National Product-nya dilaporkan kalau untuk Malaysia ya mereka memiliki 95,98 dolar USD-nya dari tahun 2002 sampai ke tahun 2020 sekarang. Kalau ini turun 5 yaitu data GDP mereka, di mana Malaysia memperoleh triwulan dengan rata-rata 64,824 dari tahun 2000 sampai ke tahun 2003 hingga tahun 2003 ke tahun 2022. Dalam observasi ingkatan mereka bisa dibilang naik turun secara ekonomi mereka. Tetapi sedangkan di China, GNP mereka telah mencapai nilai sekitar 17 miliar dari tahun 2010 ke tahun 2020. Ekonomi mereka terus meningkat karena ya iyalah China merupakan salah satu negara terbesar. Nah, untuk next slide terakhirnya ini, bagian ini adalah bagian untuk thoughts on Malaysia and China's relation. Nah, hubungan antara kedua negara tersebut di-establishnya dari diplomatik, hubungannya secara diplomatik dari tahun 1974 ya terjalin. Dan ini diartikan setelah perang dingin dan hubungan diplomatik antara luar negeri antara China dan Malaysia secara berubah dan memperkuat setelah perang dingin. Dan juga hubungan antara Malaysia dan China ini bilateral ekonomi dan politik, mereka semua dihubungi melalui ASEAN, APEC dan ACFTA, Asian China Free Trade Agreement. Nah ini nggak di hubungan yang awalnya kenapa? Ini ACFTA, ini secara legal basis bagian bawahan dari ASEAN, tapi lebih mengkonsensus ke bagian agreement antara dua negara dalam bentuk ekonomi di dalam layanan service, produk, dan environment tersebut. Karena itu, hubungan politik dan ekonomi antara dua negara tersebut dapat terjalin dan diperkuat hingga mereka lebih fokus ke political and cultural connection and relations of the two nations.
Next slide adalah China has a major role in Malaysian economy, di mana pada tahun 2021 perdagangan bilateral antara China dan Malaysia mencapai titik tertinggi baru, di mana meningkat menjadi 34,5%, yaitu senilai 176,8 miliar US dollar, dengan China yang menjadi mitra dagang terbesar Malaysia selama kurang lebih 13 tahun berturut-turut. Kedua negara ini juga menjalin hubungan bilateral mereka telah terlibat dalam berbagai kerjasama pragmatis di berbagai sektor-sektor, khususnya di sektor perdagangan atau ekonomi, dan mencapai kemajuan yang stabil selama melawan pandemi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dari pandemi COVID-19. Dan Malaysia juga merupakan negara pertama yang merespon ketika wabah COVID-19 dimulai di China dengan mengirimkan pasokan vital ke sana. Hal ini juga titik balik bagi China ketika saat itu COVID-19 sudah mewabah di dunia. Malaysia pun menjadi salah satu negara yang dikirimkan bantuan vaksinasi COVID-19, yaitu jenisnya CoronaVac. Selain itu, hubungan kedua negara ini juga terus bertumbuh dari tahun 2020, walaupun saat itu dunia sedang dilanda dengan pandemi, namun justru kerjasamanya dari tahun 2020 itu terus bertumbuh sampai dengan saat ini. China juga selalu memiliki peran penting dalam perekonomian Malaysia melalui pertukaran budaya, pariwisata, pendidikan, kesehatan, pertahanan, sumber daya alam dan lingkungan, ilmu pengetahuan, serta teknologi dalam bentuk transfer teknologi, seperti Huawei dan teknologi-teknologi milik China yang ditransfer ke Malaysia lainnya. Dan juga negara tirai bambu ini juga telah memperluas kerjasama ekonominya dan menjalin hubungan yang lebih luas juga dengan Malaysia. Dan China juga merupakan mitra komersial terbesar dari ASEAN atau ACFTA dan bukan hanya sebagai partner dari Malaysia. Hal ini juga mendukung hubungan kerjasama di bidang ekonomi dari kedua negara ini melalui forum kerjasama regional ini. Next slide. Lalu juga ada komitmen dari China dan Malaysia. Komitmen dari China ke Malaysia ini bisa dilihat dari China juga bersedia untuk memperluas kerjasamanya di Malaysia di sektor-sektor penting domestik seperti industri kereta api, seperti yang sudah dimention sebelumnya, yaitu dalam bentuk transfer teknologi, lalu juga manufaktur listrik dan elektronik, manufaktur mobil, peleburan kimia, transfer teknologi, serta industri tradisional lainnya. Dan kerjasama yang harmonis ini komitmennya dapat dilihat dari tidak hanya dari ketika pandemi COVID-19, tetapi juga bisa dilihat di tahun 2018 ketika dengan adanya China's Belt Road Initiative atau BRI, yang dimana China ini berinvestasi di infrastruktur Malaysia melalui proyek raksasa Malaysia yang dikenal dengan 1MDB atau One Malaysian Development Berhad pada tahun 2018. Lalu China dan Malaysia juga memanfaatkan peluang pembangunan yang dibawa oleh RCEP guna untuk mendukung dan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan ekonomi berlanjutan, di mana pemerintah China juga akan mendorong perusahaan domestik milik Malaysia untuk meningkatkan impor produk seperti minyak sawit dan durian dari Malaysia. Dan pemerintah China juga akan mendorong perusahaan dari kedua belah pihak untuk terus bekerja sama di bidang-bidang seperti teknologi tinggi dan pengembangan energi bersih. Next slide. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Bisa dilihat sudah tersedia 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu, adanya kebijakan ekonomi yang ambisius seperti TPP tentu akan memunculkan adanya keuntungan dan kerugian. Pertanyaannya, apa keuntungan TPP bagi Malaysia? Yang kedua, apakah Malaysia memainkan peran penting di dalam APEC? Dan yang ketiga, apakah ada harapan untuk prospek dan pembentukan Malaysia United States Free Trade Agreement ke depannya? Jadi, mari kita bahas pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Adanya kebijakan ekonomi yang ambisius seperti TPP tentu akan memunculkan adanya keuntungan dan kerugian. Pertanyaannya, apa keuntungan TPP bagi Malaysia? Malaysia adalah salah satu negara yang tergabung dalam Trans-Pacific Partnership atau yang disingkat TPP pada tahun 2010. Hal tersebut tentunya akan memberikan sebuah keuntungan bagi negara Malaysia, terutama dalam membuka peluang, membangun, mengembangkan, serta meningkatkan perekonomian negaranya. Mengingat TPP merupakan sebuah perjanjian perdagangan bebas yang mencakup negara di kawasan Asia Pasifik.
di mana pada kesempatan ini semua negara berkomitmen untuk mengurangi tarif ekspor dan impor yang persentasenya mencakup hampir 100%. Di samping TPP mengurangi tarif ekspor dan impor, keseluruhan ekonomi pada TPP pun memiliki jumlah 40% dari ekonomi dunia, yang dimana tentunya hal tersebut akan memberikan keuntungan bagi Malaysia dalam meningkatkan diplomasi perdagangan ekonomi, pertumbuhan, investasi, dan bisnis. Oleh karena itu, bergabungnya Malaysia dalam TPP akan menimbulkan dampak positif bagi kemajuan ekonomi domestik Malaysia dan membuka peluang bagi Malaysia untuk terus meningkatkan kemajuan negaranya melalui perekonomiannya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua, yaitu apakah Malaysia memainkan peran penting di dalam APEC? Asia Pacific Economic Cooperation atau yang biasa disingkat APEC adalah sebuah organisasi yang dibentuk dengan tujuan mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Salah satu caranya adalah dengan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan, serta meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi anggotanya. Dalam APEC ini, Malaysia memiliki peranan yang cukup penting, seperti yang pertama menegaskan kembali dukungan dan komitmen terhadap aturan sistem multi perdagangan. Yang kedua, memperkuat ekonomi digital dengan kebutuhan mendesak menciptakan lapangan kerja dan juga mengembalikan pekerja ke pasar kerja. Yang ketiga, memperkuat pertumbuhan ekonomi inklusif yang dimana jika dilihat, Malaysia juga memiliki peranan dalam menyusun peraturan mengenai ekonomi dan sistem perdagangan yang dimana hal tersebut memberikan pengaruh dan dampak yang besar bagi negara-negara lain untuk memajukan dan memperkuat perekonomian negara-negara anggota, terutama dalam hal kerjasama dan perjanjian ekspor-impor. Oleh karena itu, Malaysia sangat berperan penting dalam APEC, terutama dalam meningkatkan sistem peraturan perdagangan dan perekonomian APEC, dengan tujuan untuk memajukan ekonomi dan pertumbuhan negara-negara anggota APEC dan juga negara Malaysia itu sendiri. Selanjutnya adalah pertanyaan terakhir, yaitu apakah ada harapan untuk prospek dan pembentukan Malaysia-United States Free Trade Agreement ke depannya? Malaysia-United States Free Trade Agreement adalah sebuah perjanjian negosiasi yang terbentuk antara Amerika Serikat dan juga Malaysia yang membahas mengenai persetujuan dan perjanjian perdagangan bebas. Malaysia USFTH tersebut telah direncanakan pada tahun 2005 dengan pengajuan proposal untuk membentuk perjanjian tersebut dari dua negara, dan pada tahun 2006 maka Malaysia United States Free Trade Agreement tersebut resmi terbentuk. Akan tetapi perjanjian perdagangan bebas ini dihentikan sementara sebagai protes terhadap dukungan Amerika terhadap Israel dalam Perang Gaza 2008. Pada saat pernyataan belum secara resmi memberitahu kabinet tentang keputusannya untuk menangguhkan negosiasi. Negosiasi sejak itu terhenti karena AS malah memprioritaskan asosiasi ekonomi regional, khususnya kemitraan Trans-Pasifik. Walaupun mengalami kendala, maka tidak menutup kemungkinan prospek dalam pembentukan Malaysia United States Free Trade Agreement kembali terjalin dan mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dikarenakan saat ini dapat dilihat jika Amerika Serikat dan Malaysia masih menjalin sebuah hubungan kerjasama dan relasi yang baik antar kedua negara, terutama dalam bidang perekonomian dan perdagangan. Oleh karena itu, Malaysia United States Free Trade Agreement ini memberikan sebuah kesempatan yang besar dalam menjalin dan meningkatkan kerjasama antara Amerika Serikat dan juga Malaysia, sehingga kedua negara dapat meningkatkan mitra perekonomian dan perdagangannya agar dapat memajukan negaranya yang dilakukan melalui Malaysia United States Free Trade Agreement ini, dan masih ada harapan untuk perjanjian ini dapat kembali dibentuk serta dikembangkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.